Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 1 ayat 6 sampai 8 dan 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Injil itu selalu dikatakan berupa suatu kerja, aktivitas. Karena itu selalu dikatakan memberitakan Injil. Yesaya yang hidup 700 tahun sebelum Kristus sudah memberitakan Injil. Sudah membawakan kabar baik. Injil itu artinya kabar baik, kabar gembira. Dan karena itu kabar harus ada yang memberitakannya. Siapa yang memberitakan? Siapa yang berhak atau merasa diri harus memberitakan Injil? Bahkan kita sekarang pun harus memberitakan Injil. Itu tugas pembaptisan yang kita terima. Memberitakan Injil
memberitakan kabar baik, kabar gembira. Maria juga menerima kabar baik dan ia melanjutkannya. Nyanyian dari Lukas itu yang seperti Mazmur tadi itu melukiskan pernyataan diri Maria dalam menanggapi tugasnya memberitakan Injil. Injil itu mau tidak mau harus dirasakan lebih dahulu oleh yang memberitakan. Yang memberitakan itu harus tahu apa itu kabar baik yang mau disampaikannya. Atau kabar gembira yang mau disebarluaskannya. Karena itu kita pun sekarang ini ingin menjadi pemberita Injil yang baik, pemberita Injil yang gembira karena telah menerima Injil itu lebih dahulu sebelum mewartakannya. Harus dalam diri sendiri ada sesuatu pernyataan, siapa diriku ini untuk bisa atau mendapatkan tugas mewartakan kabar baik itu, Injil itu. Mempersiapkan diri. Hari-hari ini kita mempersiapkan diri untuk menyatakan ungkapan hati kita tentang datangnya seorang raja. Mesias itu raja. Karena itu orang-orang Yahudi di Yerusalem mengutus imam dan orang-orang Lewi. Imam-imam dan orang-orang Lewi itu pejabat-pejabat bait Allah. Mereka pengurus bait Allah. Mereka itu yang menentukan siapa yang bertugas di bait Allah itu. Itulah imam-imam dan orang Lewi. Dan mereka pergi menghadap Yohanes Pembaptis untuk menanyakan, siapakah engkau? Aku bukan Mesias, kata Yohanes Pemandi. Karena memang dengan jujur ia mengatakan itu, karena Mesias itu ditunggu-tunggu oleh orang-orang Israel, terutama orang Yahudi. Mereka mengharapkan datangnya Raja keselamatan itu. Raja yang dijanjikan. Kita tahu Tuhan Allah itu menjanjikan kepada Daud, Raja itu, bahwa seorang keturunannya nanti akan menjadi Raja yang membebaskan. Yang kerajaannya tidak akan berakhir. Raja yang akan datang itu Mesias, Kristus, Raja yang diurapi oleh Allah sendiri. Karena itu kita ingin mendalami tugas kita itu sebagai pemberita Injil itu. Kita mempersiapkan diri bahwa kita ini sendiri pun telah menerima dan karena itu bergembira. Seperti Mazmur atau nyanyian Maria itu Magnificat. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria, karena Allah penyelamatku. Ia mengangkat yang hina dina, diangkatnya, yang miskin diperkaya oleh Dia. Bergembira. Yesaya pun bergembira. Roh Tuhan ada padaku untuk mewartakan kabar baik itu. Allah akan membebaskan orang-orang yang terperangkap, orang-orang yang di dalam penjara dibebaskannya. Pernyataan suatu kegembiraan. Dari mana asalnya kegembiraan itu? Asalnya dari roh Tuhan yang mengurapi Yesaya
yang menjadi mempelai Maria. Karena Paulus pun mengatakan supaya kita mempersiapkan roh, jiwa, dan ragamu. Siapkan itu. Peliharalah supaya tanpa celah menanti kedatangan Sang Penyelamat. Mempersiapkan diri. Roh itu prinsip hidup. Prinsip hidup yang menghidupi jiwa dan tubuh. Tubuh ini akan berlalu, tetapi nanti akan dibangkitkan bila kita setia kepada Juru Selamat itu. Jiwa itu hidup karena roh. Jiwa itu yang membuat kita berdaya, mempergunakan segala kecerdasan, talenta-talenta yang dimiliki, rahmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk mempergunakannya. Itu prinsip hidup roh itu. Roh yang bersatu dengan Roh Kudus itu akan membuat kita bersukacita dan berdaya, mempunyai keberanian untuk tampil menghadapi dunia ini. Karena itu mari kita hari ini bersukacita. Seperti nyanyian pembukaan itu, Raja kita telah datang ke tengah-tengah kita, bersorak-sorai. Sorak-sorai itu tanda kegembiraan. Mari kita juga hari-hari ini bersorak-sorai, bergembira karena Sang Raja telah datang ke tengah-tengah kita. Itulah ciri Roh Kudus. Kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus karena kita punya perhatian akan tugas kita sebagai pemberita kabar baik. Karena itu, tampillah di dunia kita masing-masing untuk mewartakan kedatangan Sang Raja Mesias itu. Karena dialah Juru Selamat kita. Amin.